Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 5 DOSP, kelas AFDA. Di sini kami akan membahas tentang hasil final project yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Alia Malia Rahmadani dan juga ada rekan saya Christopher dan juga ada Faizal Rahmadi Akbar dan juga ada Vida Nadia Nisa. Ya. Yang pertama, Snack Pro Inc. adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan bergerak di bidang produksi makanan ringan seperti regular chips, green onion chips, dan party mix. Seiring dengan peningkatan permintaan pasar, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan membuka lokasi produksi baru di wilayah barat daya Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk ke pelanggan utama di 3 kota, Salt Lake City, Albuquerque, dan Phoenix. Dalam proses perluasan ini, perusahaan menghadapi beberapa tantangan, yaitu pemilihan lokasi produk optimal, distribusi produk ke pelanggan, sensitivitas terhadap kenaikan harga bahan bakar, dan yang terakhir adalah efisiensi operasional di pusat distribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan linear programming dan model antrian, dengan menentukan lokasi pabrik optimal dengan biaya terendah dan mengevaluasi pengurangan staf dari 5 ke 4 orang dengan mempertimbangkan biaya operasional. Manfaat dari penelitian ini ialah mengetahui lokasi pabrik optimal dengan biaya terendah dan menemukan solusi efisiensi staf dengan pertimbangan biaya operasional. Adapun metode analisa yang kami gunakan dengan menggunakan pendekatan linear programming untuk menentukan lokasi pabrik dan alokasi pengiriman optimal serta metode antrian untuk analisis efisiensi. Di sini terdapat data. Yang pertama adalah Site Information and Material Shipping Cost yang terdapat lokasi pabrik, yaitu ada Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Dan yang kedua adalah Table Product Ingredient Mix. Dari produk regular chips, green onion chips, dan party mix mempunyai ingredient corn, wheat, dan potato. Dan yang ketiga ada Demand Information, yaitu ada permintaan dari perusahaan atau pelanggan. Yang keempat adalah table distance between plant and customer, yaitu adalah jarak dari pabrik ke pelanggan. Yang kedua adalah decision variable and objective function. Decision variabelnya adalah jumlah ton produk yang dikirim dari pabrik di lokasi ke pelanggan. Dan yang kedua ada objective function. Tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap pembukaan pabrik di lokasi. Yang kedua adalah biaya pengiriman dari pabrik ke pelanggan yang dihitung sebagai hasil kali jarak, tarif pengiriman, dan jumlah ton yang dikirim. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang ketiga adalah constraint function dan whole object model. Constraint-nya itu kita memilih yang pertama adalah permintaan pelanggan terpenuhi, yang kedua adalah batasan kapasitas pabrik, yang ketiga adalah non-negativitas. Artinya semua produk yang dikirimkan berjumlah positif, tidak ada yang negatif. Jadi whole objection modelnya yang pertama kita menghitung nilai optimum, biaya pembukaan pabrik dan juga perhitungan dari optimal. Terus yang kedua adalah permintaan pelanggan, yang ketiga batas kapasitas pabrik, dan yang keempat adalah non negativity. Next. Yang kedua, kita memproses data processing tutorial. Proses pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan dua perangkat yang dijelaskan oleh Mbak Alia. Yang pertama adalah Excel Solver, yang kedua adalah PromQM untuk kita bisa menganalisa. Yang pertama kita pakai Excel Solver. Excel Solver langkah-langkah penggunaannya kita input semua data yang ada, yang kita miliki, ada 7. Sekalian kita hitung juga cost mix ingredient dan shipping cost delivernya. Terus yang kedua kita menentukan variabel keputusan, yaitu adalah jumlah supply dari pabrik. Terus adalah jumlah demand yang dibutuhkan oleh company. Yang ketiga adalah jumlah produk yang dikirim ke setiap pelanggan. Next, Mbak. Yang ketiga, untuk Solver ini kita menentukan fungsi objektif, meminimalkan total biaya. Nah, total biaya ini atau nilai optimumnya ini total biaya pembukaan pabrik, harga pembukaan pabriknya di masing-masing lokasi itu.
Sudah gitu ada biaya pengadaan bahan baku dan biaya distribusi produk. Itu yang nilai optimum yang kita hitung. Terus ada constraint atau batasan. Batasannya itu adalah pemenuhan permintaan pelanggan sesuai keseimbangan antara produksi dan distribusi. Yang ketiga adalah konsistensi penggunaan bahan baku. Setelah data-data itu kita miliki, kita solver execution. Kita langsung ke menu di data, ada solver. Habis itu nilai objektifnya kita pilih di selnya. Habis itu by changing variabelnya kita pilih juga di selnya. Habis itu subject to constraint-nya seluruh batasannya itu kita masukin. Terus kita pilih LP mode, simplex LP mode. Habis itu kita solve, maka hasilnya akan keluar. Yang kedua, kita menggunakan software PromQM untuk menganalisa pengurangan staff dari 5 menjadi 4. Apakah memiliki dampak terhadap performa layanan operasional. Caranya kita buka prompt GM, kita pilih modul, terus kita pilih queuing analysis, terus kita pilih jenis antrian multiple server atau MMS. Next, Mbak. Setelah itu kita masukkan parameter, ada arrival rate, ada service rate, ada number of server, terus ada server cost, ada waiting cost. Setelah parameter dimasukkan, terus kita solve dan kita bandingkan outputnya. Outputnya yang kita bandingkan itu yang average number in system, terus average waiting time in system, probability of waiting, sama server utilization. Setelah dapat hasilnya itu, kita evaluasi keputusannya. Kita bandingkan antara performa dari kondisi 5 staff dan 4 staff. Jika waktu tunggu dan panjang antrian meningkat signifikan saat menggunakan 4 staff, maka pengurangan tidak disarankan karena dapat mengganggu kelancaran operasional. Tapi jika kinerja tetap dalam batas wajar, maka pengurangan staf bisa dilakukan untuk kita mengefisiensi biaya. Next, Mbak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Baik, selanjutnya yaitu optimization process. Di sini kita menggunakan Excel solver yaitu dengan linear programming yang dimana objective function yaitu minimasi total biaya sebesar 1.115.645 US dollar, dan selanjutnya untuk total biaya keseluruhan yaitu minimasi total biaya dan untuk biaya pembangunan pabrik sebesar 1.385.645 US dollar. Next. Selanjutnya paying method yang dimana di sini kita menggunakan 5 staff lalu memasukkan parameter-parameter yang terdapat di soal. Next. Dengan memasukkan parameter-parameter yang ada di soal, maka hasil yang didapatkan yaitu cost-nya sebesar 200.068. Selanjutnya sebagai pembanding yaitu dengan staff sejumlah 4 sama seperti yang 5 staff tadi, kita memasukkan parameter-parameter yang ada di soal. Dari hasil 4 staff yaitu cost-nya sebesar 160.388. Next. Untuk selanjutnya akan diteruskan Oke, oleh lanjut rekan ke saya. analisis. Yang pertama ada result analysis. Ada distribusi produk menggunakan linear programming. Kita pakai Excel solver, di mana solusi optimal menunjukkan bahwa Fresno dan Tucson adalah lokasi produksi paling efisien dengan total biaya pengiriman minimum sebesar 1.115.645 US dollar. Fresno mengirim ke John, sementara Tucson melayani YZC dan Square Q, lokal biaya dan logistik. Kemudian analisis sistem antrian menggunakan MMS QM for Windows didapatkan bahwa probabilitas lebih dari 3 pesanan kurang dari 6%. Kemudian untuk biaya operasional jauh lebih rendah pada 4 staff. Kemudian yang ketiga adalah performa pelayanan sedikit menurun namun tidak signifikan. Sehingga akan didapatkan hasil evaluasi sistem antrian menunjukkan bahwa pengurangan staf dari 5 ke 4 layak dilakukan karena yang pertama tetap memenuhi syarat probabilitas sistem, yang kedua menghemat biaya sebanyak Rp39.680 per jam, kemudian yang ketiga ada dampak terhadap waktu tunggu pelanggan sangat kecil dan dapat diterima. Next.
Oke, yang kedua ada sensitivity analysis. Dari bagian variabel sel dapat kita lihat bahwa hanya 3 kombinasi rute pengiriman yang benar-benar dimanfaatkan dalam solusi optimal, yaitu pengiriman dari Fresno ke John sebesar 3.900 ton, serta dari Tucson ke YZCO dan Square Q masing-masing sebesar 4.200 ton dan 3.800 ton. Sementara itu, rute-rute lain seperti dari Yuma dan Ponoma menuju pelanggan manapun tidak dipakai dalam solusi akhir. Meningkatkan kapasitas produksi di Yuma, Fresno, Tucson, dan juga Ponoma tidak akan menghasilkan penghematan atau perubahan dalam biaya total, mengingat kapasitas yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga ada Advanced Case Analysis. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara perencanaan distribusi dan desain sistem layanan menghasilkan sistem yang efisien, ekonomis, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Keputusan lokasi produksi dan jumlah server yang tepat sangat krusial dalam menjaga performa sistem secara keseluruhan. Untuk ke depan, perlu dilakukan evaluasi berkala dan penggunaan model simulasi skenario untuk mengantisipasi dinamika pasar dan perubahan biaya operasional. Next. Oke, kemudian kita dapatkan kesimpulan dan saran dari analisis menggunakan Excel software dan juga POM-QM. Yang pertama itu dari kesimpulan, hasil optimasi lokasi produksi yang optimal adalah Fresno dan Tucson yang mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya distribusi terendah sebesar 1.115.645 US dollar. Oleh karena itu, pelanggan lokasi pabrik Fresno dan juga Tucson antrian perlu diadakan sehingga total biaya keseluruhan menjadi 1.285.645 US dollar. Di sisi lain, melalui simulasi sistem antrian MMS, jumlah server optimal ada 4 dengan total biaya sistem antrian sebesar Rp160.388,35 yang merupakan nilai minimum dari seluruh variasi jumlah server yang diuji, sehingga pengurangan staf dari 5 ke 4 perlu dilakukan untuk mengurangi kos sebesar Rp39.680 yang dikeluarkan oleh perusahaan. Analisis probabilitas juga menunjukkan bahwa sebagian besar waktu sistem beroperasi dalam kapasitas yang efisien. Kemudian sarannya itu ada 3. Yang pertama ada rekomendasi lokasi ekspansi. Yang kedua ada kebijakan pengurangan staf pemrosesan, dan yang terakhir ada penggunaan alat analitik untuk perencanaan operasional. Oke, next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.